Ya, sudah ada beberapa penelpon yang akan mengutarakan pendapat dan opininya. Kita langsung ke Jember. Ada Ikhwan. Selamat pagi Ikhwan dari Jember. Bagaimana opini dan pendapatnya mengenai amnesti demi rasa keadilan? Halo, Pak Ikhwan. Halo. Ya, bagaimana? Waalaikumsalam. Selamat pagi, editorial. Ya, bagaimana Jadi yang jadi pendapatnya? masalah begini, kalau keadilan itu memberi dan memperlakukan yang kepada orang setelah melaksanakan memberi dan memperlakukan kewajiban terhadap mereka yang sudah melaksanakan haknya, dan hak itu harus diberikan. Kalau presiden kemudian mengamnesti, itu jadi pertanyaan, nanti tidak akan bijak kalau tidak presiden itu memperhatikan bagaimana keputusan Mahkamah Agung. Nah, kalau Mahkamah Agung seperti itu, pertanyaannya apakah mereka sudah melaksanakan crucial logic, crucial test, dan crucial law argumentation. Kalau itu sudah dilakukan, maka presiden mengambil kebijaksanaan amnesti itu yang memang hak mutlak pada beliau, gitu. Nah, untuk itulah kita harus melihat bahwa memang hukum kita ini sifatnya itu sesuai dengan sistem politik kita. Jadi hukum itu sudah pada Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamnesti 4 kali. Kita harus menengok kembali lah. Apakah kok amnesti di 4 kali di amandemen. Nah, itu apakah sudah memenuhi tuntutan sekarang? Sebab banyak hal yang menyimpang, di mana di bawah itu tajam, di atas itu majal. Kalau hukumnya seperti itu yang berlaku, maka presiden harus memperhatikan amnesti itu dari berbagai aspek, khususnya masalah sosiokultural, sosio-religius, dan sosio-psikologis dari hukum kita. Saya kira begitu yang penting itu. Baik, Mas Ikhwan, terima kasih. Dari Jember kita menuju ke Bandung. Mas Arifin juga punya pandangannya sendiri mengenai kasus Baik Nuril ini. Bagaimana Mas Arifin? Ya, selamat pagi dulu lah. Selamat Jadi, pagi. ya alhamdulillah lah. Saya mengingatkan kepada Nabi saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misi pertama beliau adalah menyelamatkan perempuan daripada kelakuan-kelakuan Arab jahiliyah yang mengangkat derajat perempuan. Dan saya mengingatkan juga kepada konstitusi kita menegakkan keadilan. Alhamdulillah bahwa keadilan ini adalah misi para nabi. Dan nanti juga ada pemimpin akhir zaman, itu adalah misinya menegakkan keadilan. Walaupun kita hormati hukum. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah undang-undang ITE ini, cobalah jangan pukul rata begitu. Ya, jangan pukul rata mengambil, ini melanggar undang-undang ITE. Saya kira polisi juga harus belajar sosiologi hukum lah, ya kan, melihat kejiwaan daripada apa yang bukan diberitakan, ya kan, tetapi itu dijadikan alat untuk menekan orang itu yang ingin dia berperilaku sebagaimana orang Arab jahiliyah itu menekan perempuan. Saya kira itu. Baik. Perempuan harus dibela. Sekian. Siap. Mas Arifin dari Bandung, terima kasih. Tadi juga sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana pendapat dari Mas Ikhwan dari Jember. Ini banyak sekali yang juga mengikuti kasus ini dari awal, karena kasus ini dari tahun 2016 kan ya. Dan korban yang justru menjadi di penjara. Ya, ini kan menarik ya, di samping sebagai kajian hukum, tapi juga untuk yang bersangkutan ya. Ini banyak orang kan bilang ini kan korban, kenapa dihukum? Mbak Ajeng, kalau kita lihat ikuti kasus ini Baik Nuril ini, kan awalnya ketika diadili di PN Mataram, kan hakim membebaskan, ya, kemudian jaksa banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, itulah yang dikalahkan Baik Nuril. Kenapa? Ya tentu ini menyangkut mazhab yang dipakai oleh para hakim, aliran. Ya, misalnya gini, ada yang mengatakan yang kontra, yang tidak setuju misalnya Baik Nuril di amnesti itu. Pertama, amnesti itu mestinya untuk kelompok, bukan untuk perorangan. Dan yang lain lagi, mestinya amnesti itu diberikan ketika kasusnya dalam penuntutan, bukan setelah terpidana. Nanti kita lanjutkan, ya. Kita harus jeda sebentar. Pemirsa tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jajat, tadi kita berhenti dari pemberian amnesti yang seharusnya Mas Jajat katakan diberikannya sebelumnya gitu. Ya, masih dalam penuntutan lah, belum setelah orang terpidana, sudah divonis begitu. Dan yang lagi ini biasanya diberikan pada kasus-kasus politik. Ya, tapi kan begitu urgentnya, karena masyarakat memperhatikan kasus tapi ini di dunia internasional, hukum internasional itu juga ada kasus presidennya, jurisprudensinya. Dan
sebenarnya ini kan diberikan atau privilege kepala pemerintahan diberikan kepada mereka warga negara yang mendapatkan menjadi terpidana karena proses peradilan yang tidak memenuhi azas keadilan itu. Sebenarnya disebutkan di editorial kan hukum itu tujuannya untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nah ini menyalahi itu, karena itu banyak orang mengatakan ini kan korban. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa kasus ini menjadi perhatian publik dan ini bisa menjadi presiden yang buruk apabila hal ini dibiarkan, begitu Betul. ya Mas? Satu hal memang ini ketidakhati-hatian pihak hakim menurut saya, meskipun tadi saya katakan mazhab itu, tetapi juga ini undang-undang ITE juga harus diperbaiki. Tadi digarisbawahi juga ya sama Mas Karena sudah 350 orang yang kira-kira menjadi korban dalam tanda kutip ya, ada yang memang benar tetapi ada yang memang benar-benar karena undang-undang ini terlalu mudah untuk menjebloskan orang ke penjara. Saat orang berekspresi atau bahkan yang dalam kasus ini membela diri ini malah terjeblos. Juga kemudian ada RUU PKS itu, penghapusan kekerasan seksual yang sudah lama mengendap. Ini kenapa nggak digolin sih, karena kurang seksi mungkin? Biasanya begitu di DPR tuh, kalau ada RUU yang kurang seksi itu mengundang perhatian banyak orang, terus kemudian banyak yang mendesak, dan tentu karena seksinya penjelasannya panjang lebar lah, bisa panjang. Nah ini harus terus didesak, apalagi sebelum banyak korban seperti Baik Nuril bertambah lagi. Betul, jadi korban tidak menjadi korban lagi, double victimization namanya. Oke, baik Mas Jajat. Mudah-mudahan didengar oleh DPR ya, tapi waktunya juga tinggal sebentar, mudah-mudahan kalau bisa 2 bulan. Mudah-mudahan mereka juga baca ini media Indonesia pada hari ini. Terima kasih Mas Jajat. Ya pemirsa, kasus seperti Nuril bisa saja terulang pada masa yang akan datang jika cara penegakan hukum tidak diubah. Jangan sampai timbul kesan bahwa korban kekerasan seksual malah dikriminalisasi. Sebaiknya lembaga peradilan sampai benteng terakhirnya terus-menerus berbenah agar mampu menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Tidak elok bila pemberian rasa keadilan malah diambil alih kepala negara lewat amnesti. Saya Ajeng Gamarati. Terima kasih dan selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.